Berada di penetasan ayam kampung unggulan Balitnak atau biasanya disingkat KUB, teman-teman. Jadi teman-teman, setiap minggunya kita bisa menyuplai 100 ekor DOC seperti ini, teman-teman. Nah, nanti KUB ini bisa digunakan untuk ayam kampung yang bisa dijual-jual di restoran-restoran itu, untuk ayam kampung yang dagingnya biasanya dicari. Terus kalau misal buat peternak yang mau produksi bisa untuk menghasilkan telur seperti ini, teman-teman. Telurnya warnanya. Nah, potensi untuk menjadi peternak ayam KUB ini, teman-teman, masih sangat terbuka lebar karena jarang sekali peternak di Indonesia yang membutuhkan ayam seperti ini. Namun sebenarnya banyak dicari gitu. Jadi teman-teman yang mau memesan, kita setiap minggunya kita ready 100 ekor gitu ya. Setiap minggu bisa nanti dijadwalkan, teman-teman. Nah, ini ketika besar, teman-teman, ayamnya seperti ini. Ini indukannya yang biasanya digunakan. Kalau ini remaja, teman-teman, ya sudah umur sekitar 3 mingguan lah. Jadi nah, ini proses untuk menghasilkan telur, teman-teman, untuk nanti ditetaskan dan menjadi DOC. Sekian dulu ya, nggak terlalu panjang, yang penting kita bisa menyuplai untuk satu minggu 100 ekor, segera dijadwalkan. Sekian. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kawan-kawan, saat ini saya bersama pelanggan setia dari toko Puyuh Trainer, bibit terpercaya untuk puyuh unggul, pedaging petelur. Nah, saat ini kita bersama Mas Hadi, peternak sukses kita yang selalu menggunakan bibit dari toko Puyuh Trainer. Mas, gimana tanggapan selama menggunakan bibit dari kami, Mas? Oh, alhamdulillah, Jen, sangat bagus sekali. Oh, gitu ya? Iya, bagus sekali. Bagus sekali ya. Ini pertumbuhannya juga cepat dan risiko kematiannya juga kecil. Oh, gitu ya. Iya. Itu memang. Nah, ini teman-teman, ini pengopenan dari Mas Hadi ini untuk puyuhnya, mungkin bisa dilihatkan, Mas. Nah, ini sudah usia berapa ini, Mas? Ini usia Kira-kira 8 hari. Oh, 1 minggu. Ya, 1 minggu. 1 mingguan, teman-teman, sudah mulai giras. Yang awalnya kecil-kecil. Nah, seperti itu. Ada saran untuk peternak baru, Mas? Ya, Saran. apabila mau beternak, ya itu kalau bisa itu ambilnya bibit itu yang sama dengan yang saya ambil ini, dan kemudian pada waktu perawatan awal itu adalah penentu utama, yaitu panas, suhunya itu harus tinggi dan itu nonstop 24 jam. Gitu ya. Nah, iya, gitu. Kalau ingin berhasil seperti itu. Kalau suhunya itu kurang, otomatis itu kematiannya cukup tinggi. Itu sudah pengalaman berkali-kali kami ini. Pada waktu kita bibit awal-awal dulu tahun 2016 itu hampir tiap hari itu matinya itu ada 20, ada 25 gitu. Tapi alhamdulillah sekarang setelah teori kita pelajari mulai dari awal, nah itu sedikit-sedikit kita sambil kita pelajari karakter daripada puyuh, akhirnya alhamdulillah kematiannya itu cukup kecil ya. Ya, ini kita di posisi sudah yang besar, teman-teman. 23 hari ini. Umur 23 hari sudah siap panen ternyata, teman-teman. Yeah. Bibit dari toko Puyuh Trainer. Ini gimana, Mas, kok bisa cepat sekali ini? Ya, itu yang penting makanannya itu terjamin. Ya, proteinnya juga oke, karbohidratnya itu juga oke. Gitu ya. Tapi kalau kita kasih pakan pakai pabrikan, ya, itu untuk ini kan petelur puyuh pejantan. Nah, kalau kita pakai pakan pabrikan, ya
nggak nutut. Oh, gitu ya. Harus kita pandai-pandai untuk menyiasati makanannya, nutrisinya itu harus pandai-pandai. Jadi teman-teman, peternak pedaging itu sangat langka, jadi kesempatan terbuka untuk teman-teman yang mau beternak puyuh pedaging. Salah satunya ini Mas Hadi sudah membuktikan bahwa sudah sukses untuk selain puyuh itu sebagai petelur, juga penyuplai daging yang biasanya dikirim se-Indonesia oleh rumah potong puyuh. Iya. Sekian ya Mas ya. Ada tambahan Mas? Ya, yang jelas puyuh untuk pedaging itu adalah yang bukan betina tapi yang pejantan. Untuk yang betina kita taruh di sana untuk gitu ditelurkan. Nah, yang pejantan ini kita rawat sampai usia sekitar 25 sampai 1 bulan lah. 1 bulan sudah siap panen, teman-teman. Ya. Mungkin dilihatkan yang petelur juga mungkin Mas ya. Silakan. Oke. Teman-teman, ini di lokasi yang puyuh betina petelur. Sehari bisa berapa ribu ini Mas? Seharinya itu bisa 90%. Ya, dari jumlah seumpama Semisal 2000 ya kita bisa 100.800 butir telur. Gitu ya. Iya, kalau seumpama 1000 bisa 10 kilo lebih atau 11 kilo. Nah, ini puyuh betinanya dari yang pejantannya tadi. Pejantannya gitu. tadi kita buat semisal daging. 1000 puyuh petelur itu dikasih jantan berapa Mas? Ya nggak ada jantannya ini. Oh, langsung bisa bertelur ya? Iya. Jadi teman-teman seperti itu. Jadi tanpa dikasih jantan, puyuh dari bibit puyuh prener ini langsung bisa bertelur. Iya. Satu puyuh itu sehari pasti bertelur. Bertelur satu minimal gitu. Jadi minimal satu. Tak perlu ragu untuk membeli bibit dari toko puyuh prener, bibit terbaik untuk puyuh. Sekian ya Mas ya. Oke Ya. Makasih banyak Mas Hadi, peternak sukses yang selalu menggunakan bibit dari toko puyuh prener. Dadah teman-teman. Oke. Pagi teman-teman, saat ini saya dari tim Puyuh Prener sedang bersama Mas Agung dari Kencong Pare, pelanggan setia bibit dari kami. Nah, ini berada di kandang yang sangat luas, sekitaran setengah hektar ini miliknya Mas Agung ini, mulai dari puyuh petelur, ada pedaging, beliau juga menyuplai daging ke Indonesia seperti Jakarta dan lain sebagainya. Mas, bisa kenalan dulu Mas? Ya, halo, nama saya Agung. Saya sudah lama berkecimpung di bidang peternakan puyuh. Saya berada di Kencong, Kepung, Kediri. Nah, Mas, ini di kandang puyuh petelur ya? Bisa ya, dijelaskan nih Mas, kok bisa banyak sekali Mas Agung ini punya puyuh petelur nih? Berawal juga tidak banyak, berawal dari kecil, tetapi perlahan-lahan efek bola salju itu membuat akhirnya kandang ini menjadi besar, isinya mulai banyak. Jadi teman-teman, ini sekitar kalau saya muter ini, nah ini semuanya, bahkan di balik tembok itu juga ada. Nah Mas, mungkin, nah ini yang jenis apa ini Mas? Ini pedaging Mas. Pedaging ya? Ya. Kira-kira ini berapa ribu ini kalau kapasitas untuk pedaging kandang saya ini bisa sampai 10.000 ekor per bulan. 10.000 satu bulannya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin beternak puyuh, jangan ragu, ini salah satunya ada peternak muda Mas Agung dari Pare Kencong yang sudah membuktikan bahwa berusaha itu memang susah. Mungkin ini seperti banyak kotoran dan sebagainya, tapi hasilnya ini sudah sangat luar biasa Mas Agung. Setiap bulannya omsetnya bisa berapa Mas? Puluhan juta ya. Alhamdulillah. Puji syukur ya. Omset puluhan juta. Bisa puluhan juta. Mungkin dilihatkan view. Nah, teman-teman, ini di wilayah bagian perdagingan, teman-teman. Jadi Mas Agung ini bukan hanya memproduksi telur, tapi juga mulai benih lalu dibesarkan. Nah, yang jantan ini biasanya buat produk semacam ini teman-teman. Nah, produk frozen food berupa daging puyuh remaja, bukan afkir. Jadi
beliau sudah punya langganan di daerah Karawang, Jakarta sana. Jakarta. Lokalan juga ada. Lokalan daerah Jawa Timur sini nyuplai untuk restoran-restoran dan sebagainya. 1, 2, 3. Ya Mas, bisa kasih testimoni atau arahan bagi peternak muda Mas. Nah ini suasana di kebunnya Mas Agung ini ya. Jadi sangat green. Silakan Mas. Pesan-pesannya ya peternak itu apa? Perlu perjuangan ya, perlu telaten karena yang dipelihara adalah hewan. Jadi kita perlu telaten. Untuk pasar pun kita juga harus telaten mencari pasar gitu ya. Gitu ya. Untuk bibitnya ini Mas. Kalau untuk bibit selama ini saya ngambil dari Puyuh Trainer ya, yang sampai saat ini saya rasa berada paling di bagus. Pare ini ya. Ya, yang paling bagus. Jadi tingkat sulit, kematiannya rendah, cepat ya, besar, tingkat kematian besar, rendah, dan jangan sembarangan ya. Bibit itu karena penting Mas ya. Betul, penting betul, sekali betul. ya. Pengaruh sekali. Pengaruh sekali. Mas, terima kasih banyak Mas Agung dari Kencong Pare sudah Sama-sama, berbagi Mas. ilmu, berbagi inspirasi. Sama-sama. Bagi teman-teman, sekian dulu vlog dari Puyuh Trainer kali ini. Salam Puyuh Trainer luar biasa. Halo, assalamualaikum, selamat siang teman-teman dari Puyuh Trainer. Saat ini kita lagi berada di kandangnya Bu Hajinar yang berada di Jombang. Nah, beliau adalah pelanggan kita perihal bibit. Nah, salah satunya adalah bibit ayam. Nah, ini saat ini beliau sedang memiliki apa Bu? Jawa Super Jopper untuk siap panen. Berjumlah berapa Bu? Nah, ini 100. Nah, ini 100 teman-teman. Ini 300. Sudah diambil yang 200. Nah, ini bagi teman-teman yang memiliki rumah makan, restoran yang mau langsung booking sejak tanpa banyak ribet, nanti bisa kontak-kontak untuk mendapatkan ayam Jawa Super. Nah, nanti Ibu ini Bu Hajinar ini juga ada jenis ayam kampung yang ini KUB atau Kampung Unggulan Balitbang juga nanti. Jadi beliau akan mengembangkan jenis ayam kampung yang teman-teman yang ingin memanen nanti kan bisa langsung kontak di saya tuh jenengan Bu ini Bu. Jenengan aja. ke kami ya, ya seperti itu. Ada pesan-pesan Bu untuk para penikmat ayam Bu atau peternak ayam, atau motivasi Bu bagi yang ingin memesan bibit ini Bu? Gimana ya? Yang terpenting apa Bu? Pilihan bibit itu Bu. Kan jenengan sekarang kan saya ini beli bibit ayam ke kami gitu. Nah, kenapa pertimbangannya Bu? Bibit itu kan nggak mungkin sembarangan gitu. Iya, ya bibitnya itu harus yang unggul gitu. Oh gitu ya. Jadi ya Kalau unggul kan panennya lebih cepat. harus yang unggul teman-teman. Panennya lebih cepat, 1 bulan gitu sudah ini ya besar-besar ya. Nah nanti 5 bulan Bu ya. Enggak, 55 hari. 55 hari sudah panen teman-teman. Jadi kalau yang orang-orang di kampung biasa itu kan lama gitu baru bisa panen ya. Nah ini cuma 55 hari teman-teman. Jadi sudah sebesar seperti ini teman-teman. Nah seperti itu. Baik teman-teman dan Bu Hajinar, sekian ya. Ada yang perlu disampaikan lagi Bu? Nggak ada ya. Nah, nanti yang penting yang mau ayam kampung, eceran atau grosir silakan kontak-kontak kami. Sekian, assalamualaikum. Halo semuanya, hari ini ada stok banyak melimpah puyuh jantannya, sekitar kalau diboxkan menjadi 17 box. Nah, khusus untuk hari ini, sekali lagi khusus hari ini saya diskon hanya 90.000 satu box isi 500. Jadi buruan segera kontak untuk pembeliannya. Sekian cara. Halo teman-teman, saat ini saya sedang bersama
paket indukan ayam Kampung Unggul Balitbang atau KUB yang akan kita kirim ke Lamongan dari pemesanan Mas Deka, seorang guru saya yang lebih suka disebut teman, disebut sahabat. Beliau adalah anggota Dewan Republik Indonesia yang tidak malu menjadi perintis ternak. Jadi hari ini beliau memesan, tiba-tiba WA saya 2 paket indukan kampung Mas ayam KUB. Maka ini teman-teman, suaranya cekuk untuk akan kita kirim ke peternakan beliau di Lamongan. Salam dari Puyupreneur Departemen Cik untuk item kita indukan ayam Kampung Unggul Balitbang dari Kementerian Pertanian. Sekian untuk liputan kali ini. Jadi saya kirim, sehat walafiat, semoga nanti sampai di Lamongan juga bisa menjadi ayam yang produktif, dan beliau biasanya selalu menginspirasi para masyarakat lah di sekitarnya untuk menjadi seorang pengusaha. Jadi salah satu mentor saya Mas Deka atau Mas Davi Kurniawan ini yang saat ini sebagai DPR RI dari Dapil Lamongan, itu salah satu yang menginspirasi saya menjadi seorang pengusaha gitu ya. Beliau juga pernah merintis mulai dari jatuh bangun usahanya hingga saat ini beliau sudah menjadi orang yang bisa layak untuk diteladani. Sekian liputan dari order indukan ayam kampung yang berjumlah 12 ekor, 2 jago, 5 betina yang siap bertelur. Bisa dimanfaatkan untuk pedaging, bisa dimanfaatkan untuk petelur. Seperti itu ya KUB itu. Sekian. Halo Mas, siang. Ini stok puyuh frozen makanan beku siap kirim Malang untuk Pak Heri di Malang. Silakan yang lain mau pesan puyuh fresh beku. Pagi teman-teman, pagi ini akan saya ajak untuk unboxing bibit KUB tapi jenis DOC nya dari Olcik-nya tentang ras terbaru atau KUB 2 Janaka. Jadi saat ini saya sudah ada 3 box sampling untuk kita sebarluaskan. Nah, mari kita unboxing seperti apa DOC ayam kampung unggulan Balitnak yang jenis ras 2 penelitian yang dinamai DOC KUB Janaka. Jadi saat ini kita sudah mulai ramai peminatnya dari Jawa sendiri dan juga daerah Papua Jayapura sana. Itu sudah mulai banyak peminat yang menanyakan kepada kami DOC KUB Janaka. Kalau KUB yang 1 itu lebih ke hitam warnanya, mulai dari kepala sampai kakinya. Tapi kalau KUB 2 Janaka ini seperti ini teman-teman. Nah, warnanya itu banyak yang putih, kakinya lebih dominan kuning, ada yang kecoklatan seperti ini. Nah, warnanya itu menarik. Ada yang lurik seperti ini. Jadi teman-teman sebelum membeli itu harap banyak mempelajari dulu agar tidak terkecoh, dan juga cari yang bisa bertanggung jawab tentang
DOC-nya. Nanti teman-teman yang mulai mencari alternatif bibit ayam petelur, kampung yang cocok untuk bertelur, yang lebih banyak bertelurnya dan rasnya sudah teruji dari Balitnak ini, bisa membeli DOC ayam KUB Janaka kepada kami. Warnanya juga ada yang abu-abu seperti ini, tapi rata-rata itu kakinya adalah lebih terang. Seperti ini teman-teman. Sekian dulu vlog untuk DOC terbaru kita, DOC ayam KUB Janaka, untuk penelitian dari Balitnak Kementerian Pertanian yang kedua. Sekian. Pagi Bang John di Kupang. Ini barangnya akan kita kirim dalam kondisi fresh, sehat. Ini yang agak gelapan ini jantan Bang. Nah ini yang lebih coklat terang ini yang betina. Semoga selamat sampai Kupang di kota Bang Jonathan Tanesib. Sekian Bang, semoga bisa sukses beternaknya. Halo, assalamualaikum Pak. Ini kita berada di lokasi kandang pemoletan dari bibit Puyuhpreneur. Nah, ini yang bisa kita simak ada sekitar 3.000 bibit puyuh siap telur. Tanggal 2 besok ini 1 bulan. Nah itu rata-rata yang dibuat untuk bertelur itu 1 bulan sudah siap dikirim atau diambil, karena kalau melebihi itu biasanya stres Pak kalau di lama-lamakan nggak segera dikirim itu. Ini 1 bulan sudah besar-besar Pak, seperti ini Pak. Jadi ini jenis blaster Pak, blaster super unggulan. Nah ini saya lihatkan versi ini Pak. Jadi Bapak Ibu yang mau pesan polet di Puyuhpreneur sangat bisa, dari 1.000, 2.000, 3.000 bahkan, dan juga siap dikirim se-Indonesia Raya gitu. Nah untuk harganya nanti bisa dihitung bersama ongkirnya. Kira-kira kalau harga per ekor itu kalau normalnya kan 7.500. Nah, nanti bisa lah kita selesaikan berapa dengan jumlah pembelian berapa gitu Pak ya. Terima kasih. Salam Puyuhpreneur. Assalamualaikum Pak, niki ready beribu-ribu ekor. Hari ini promo 1 box isi 500 cuma 100.000. Monggo mau dikirim ke seluruh kota di Pulau Jawa. Pagi teman-teman para pejuang ternak. Saat ini saya berada di antara kambing-kambing teman-teman.
Bagi teman-teman yang pengen merintis usaha kambing, nah mulai kecil, nah, nanti dijual buat paket akikoh gitu, mungkin salah satu inspirasi kita. Jadi makanya ini berupa daun-daun segar semacam ini. Kambing merupakan salah satu hewan yang sangat identik erat dengan Kanjeng Nabi, karena dan juga nabi-nabi yang lain rata-rata dulu adalah pengembala. Nah, biasanya yang mau beternak dimulai dari yang sekian ini, umur-umur cempe gitu ya teman-teman. Nah, ini salah satu dari mitra departemen God Puyuhpreneur. Sekian untuk vlog kali ini. Assalamualaikum Mas Devi. Saat ini kula sampun ngirim di kandang mantu Mas. Ini ayam jenengan sejumlah 100 ekor sudah masuk di kandang Mas. Gitu aja Mas ya. Sudah saya sama Mas Aspri-Asprinya. Assalamualaikum teman-teman peternak Indonesia, terutama khususnya Mas Doni di Manado, Sulawesi, yang saat ini memesan kepada kita paket 300 ekor bibit dioki puyuh betina dan 300 ekor dioki puyuh jantan. Nah Mas, saat ini saya mau melaporkan bahwa sebelum kita kirim pakai kartu Citylink untuk saat ini, nanti karantina di Juanda dan dikirim ke Bandara Manado, kondisinya sehat semua Mas. Nah, ini pergerakannya lincah-lincah, jadi nanti harapannya sampai di kandang Mas di Manado, Mas Doni Lasut, nanti tetap bisa sehat seperti ini. Nah, yang ini betina, warnanya kecelokatan terang Mas. Nah, kalau yang ini jantan Mas. Kalau ini jantan seperti ini. Kalau yang kecelokatan gelap ini Mas. Nah, seperti itu Mas. Kita laporan kondisi kesehatan puyuh kita sebelum kita kirim pakai kartu pesawat Citylink dari Surabaya, Jawa Timur ke Manado, Sulawesi. Sekian, salam Puyuhpreneur. Halo, seri selanjutnya bersama dengan sapi unggul, dimana rata-rata biasanya peternak kambing juga biasanya include kandang karena makannya juga hampir sama. Nah, ini teman-teman sapi-sapi jumbo, mulai yang kecil sampai yang besar tersedia. Teman-teman yang mau berkurban, persiapan bisa mulai dari kecil nanti sampai besar di Idul Adha. Sekian vlog untuk departemen kau persapian dari Puyuhpreneur. Assalamualaikum sore teman-teman dari Puyuhpreneur. Saat ini kita berada di Bare peternakan mitra kita untuk pengambilan puyuh pulet. Nah, saat ini kita bersama Mas Eko, Pak Eko, atau apapun lah bisa memanggilnya nanti teman-teman di YouTube ya. Sama Mas Yanto. Nah, hari ini mengambil jauh-jauh dari Grobogan karena sangat tertarik dengan konsep Puyuhpreneur. Selain membangun peternakan juga membangun relasi kuat untuk pengembangan mitra perpuyuhan gitu. Pak, kenapa kok sampai jauh-jauh mengambil puyuh dari Pare Kediri nih Pak? Saya lihat cara dengan
peternak cara ini masalahnya selain membeli puyuh juga sharing pembelajaran tentang perpuyuhan. iya pasti Branding gitu ya. Iya. Karena yang terpenting bukan hanya merawat tapi juga bagaimana memasarkannya gitu Pak. betul. Jadi teman-teman ini besar sekali peternakan mitra kita sampai ujung sana teman-teman. Nah Pak bisa di sini Pak. Nah ini mobilnya Pak Eko dari Gerobokan teman-teman. Nanti ini akan berjumlah 3.000 ekor pulet. Nah ini baru separuh, nanti pengambilan lagi. Seperti ini teman-teman, puyuh yang akan diangkut ke Gerobokan. Nah Pak, gimana Pak? Ada kesan selama dari Jawa Tengah datang ke Kediri ini Pak? Kesannya senang ya. Bangga. Pasti terulang lagi, yakin. Amin. Jadi berikutnya tunggu ya yang kisaran 2000-an ya yang mau diambil lagi Pak ya. itu udah yang baru yang pasti 2000 tapi Bisa 5.000 ekor ya. yang tadi baru masuk ya kayaknya 5.000 ekor. Seperti itu teman-teman. 2000 tambah 5.000 ya. Oh iya. Nanti bisa disaksikan di YouTube Puyuhpreneur TV ya. Jadi sekian dulu karena masih padat pekerjaan kita bersama Pak Eko dari Gerobokan Jawa Tengah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.